Bu, pergi perang aja nggak boleh. Padahal itu kan diperlukan. Zaman itu pasukannya kan belum banyak, pasukan Islamnya. Segitunya aja nggak boleh. Kenapa? Karena kan jadi nyampur, jadi nyatu, laki perempuan, Nabi nggak mau. Bu, apalagi pergi nguburin jenazah. Ibu-ibu nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Ini saya harus sampaikan kepada ibu-ibu saudaraku sekalian nih. Apalagi istrinya, itu kalau suamimu meninggal, kamu mesti jalanin iddah. Ketemu laki-laki aja nggak boleh. Apalagi sampai pingsan di depan kuburan diangkat sama laki-laki. Jangan ada di antaramu yang biasa ikut majelis saya, ikut nguburin. Kalau ada keluargamu yang meninggal dunia, nggak usah datang ke situ. Kenapa? Mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi kan saya kepengen Ustazah melepaskan bapak saya atau ibu saya untuk kali yang terakhir. Dilepas di dalam rumah aja. Ngapain pakai ikut-ikutan kayak begitu, malah yang ada bikin ayahmu atau ibumu yang udah meninggal jadi sedih. Kamu desek-desekan sama laki-laki. Kamu nangis-nangis sampai teriak-teriak begitu di depan kuburan. Malah jadi bikin sedih orang yang meninggal dunia. Udahlah di dalam rumah sama perempuan-perempuan kamu perlu berduka. Silahkan menangis, silahkan bersedih. Di dalam rumahmu sendiri terhormat, mulia teman-teman. Jangan suka ikut-ikutan desek-desekan sama laki-laki. Ada lagi nih yang saya suka liatin nih. Mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada tuh. Saya malu liatnya. Kalau potong kurban, kalau sembelih kurban, yang nyembelih laki-laki gitu kan, gede badannya. Di sekitar situ juga laki-laki banyak. Ada emak-emak nyempil. Ini sapinya siapa dah? Gede ya. Harganya berapa sih nih? Ya ampun, gede banget nih sapi. Apa yang dimakan ya? Bu, jangan ikutan yang desek-desekan kayak begitu, Bu, gitu. Desek-desekan tuh yang kamu perbolehkan buat dirimu itu sebaiknya hanya tawaf aja. Tawaf masai tuh, mahaji tuh udah. Udah itu aja karena memang gak bisa ada pilihan gitu. Tapi selebihnya yang kamu punya pilihan jangan ikut desek-desekan sama laki-laki. Jelas? Pokoknya mulai sekarang gak ada lagi ya. Apalagi ini saya lebih malu lagi nih. Pembagian bansos. Kalau kamu emang perlu, boleh kamu suruh anakmu, ya kan? Apa sih biasanya hitungannya KTP? Nah, kamu bawain dah KTP-nya sama anak kamu gitu kan, yang laki-laki kagak ada anak saya saja, tetangga nitip. Gak ada tetangga? Oh ya ampun, tahu amat ya. Oh gak boleh. Bu, kalau nggak boleh juga, Bu, yang ngasih rezeki itu siapa namanya? Kalau saya jadi kamu sih, saya lebih memilih untuk yang minta rezeki sama Allah aja, terhormat, mulia, enak. Rezekinya datang nggak pakai kamu harus minta-minta, nggak harus kamu desek-desekan. Enak kayak begitu tuh. Ibu jangan bilang Ustazah mah nggak tahu sih. Jadi orang susah kayak gimana? Ibu saya tahu rasanya. Ibu mau banding-bandingan nih. Saya Bu hidup bertahun-tahun pegang duitnya hanya sekali-sekali doang. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah nadah tangan minta sama orang. Alhamdulillah, bertahun-tahun saya lagi pondok pesantren di Tarim, Hadramut Yaman. Orang tua saya sering kali gak bisa mengirimkan saya uang. Zaman itu belum ada bank. Zaman itu belum ada sarana prasarana untuk bisa mengirimkan uang sama saya nih anak perempuannya sendirian di negeri orang. Gak punya uang.
Berhari-hari saya sering gak pegang uang sama sekali. Alhamdulillah rezeki datang aja. Alhamdulillah rezeki datang aja. Gak pernah saya minta-minta sama orang. Gak pernah saya ngutang-ngutang sama orang. Jadi ibu-ibu saudaraku sekalian, masalahnya ada pada hatimu sendiri. Masalahnya ada pada imanmu sendiri. Kalau kamu ngerasa saya ingin jadi perempuan terhormat, saya gak mau minta-minta sama orang. Saya gak mau desek-desekan sama laki-laki hanya untuk mendapatkan beberapa kilo beras. Toh saya alhamdulillah juga, ibu yang saya tanya nih, yang suka desek-desekan buat bansos, saya tanya, pernahkah dalam hidupmu datang waktu di mana kamu lapar dan kamu benar-benar gak punya makanan, gak punya uang buat kamu makan? Pernah? Gak pernah? Gak pernah, coba kamu ingat-ingat. Jangan bilang, pernah Ustazah pernah. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Saya minta kamu buat ingat-ingat. Gak pernah ibu-ibu serius sekalian, Allah tuh gak akan ngasih kamu ujian sampai segede itu. Buat makan besok, kamu kepikiran karena gak ada nih yang buat makan besok. Mungkin pernah. Buat makan minggu depan nih gak ada nih, mungkin pernah. Tapi ketika kamu jalani besoknya, kamu ternyata bisa makan. Itu kan yang terjadi. Maka jangan sampai kamu kehilangan iman dan keyakinan bahwasanya Allah lah sang pemberi rizki. Jangan sampai kekhawatiranmu terhadap urusan rezeki membuatmu sampai melanggar aturan-aturan dalam Islam atau membuatmu sampai menghinakan diri dengan berharap minta-minta sama orang lain. Jangan, jadilah perempuan terhormat. Insya Allah.